Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses video-video kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Tentukan persamaan elips yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diketahui, kemudian gambarkan grafiknya. Yang di soal nomor 7 diketahui bahwa puncaknya 4,-2 dan puncak yang kedua adalah 9,-2 dan salah satu fokusnya di 0,-2. Kita perhatikan nilai y-nya semua sama, berarti ini adalah sebuah elips horizontal. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa puncaknya berada di angka 4 dan 9 dan ada fokus yang berada lebih kecil dibandingkan angka 4. Jadi contohnya kita gambarkan dalam bentuk horizontal seperti ini. Kita misalkan titik 4, min 2, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2. Berarti puncak yang pertama di tanda ini. Kita lanjutkan ke 5, 6, 7, 8, 9, min 2. Maka bentuk elipsnya kurang lebih akan membentuk demikian. Jadi sumbu mayornya akan terletak di sepanjang garis di antara menghubungkan 4 dan 9. Kemudian disebutkan bahwa fokusnya 0,-2, berarti di sini. Ternyata kalau kita perhatikan bahwa ternyata fokusnya akan berada di luar elips. Jadi tentunya ada keterangan yang salah di antara beberapa data yang diberikan ini. Apakah salah satu puncaknya salah ataupun fokusnya yang salah diberikan. Jadi dengan menggunakan ilustrasi seperti ini, secara kasar ya, kita gambarkan secara sketsanya, ternyata tidak memenuhi kaidah bahwa kalau fokusnya itu berada di luar elips. Maka kita skip soal kali ini. Nanti tergantung kepada revisi yang mungkin diberikan oleh guru mata pelajarannya, mana titik yang akan diperbaiki, dan mungkin nanti bisa kamu komen untuk kita bantu untuk mencari sesuai dengan tugas yang diberikan. Kita lanjut ke soal nomor 8 saja. Diberikan bahwa fokus yang pertama di min 1, min 1, kemudian fokus yang kedua adalah di min 1,7, nilai X-nya sama, kemudian panjang sumbu mayor adalah 16 satuan. Kita tuliskan bahwa sumbu mayor itu adalah 2A, berarti nilai 2A sama dengan 16, kita peroleh A-nya adalah 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian dari data fokusnya bahwa min 1, min 1 dan min 1,7, berarti pusatnya sudah dipastikan bahwa nilai H-nya itu sama, yaitu min 1. Sementara nilai H tambah C kita tuliskan sebagai 7 dan nilai H dikurang C sama dengan min 1. Sorry, ini bukan H tapi K ya. Kita ganti jadi K tambah C dan K dikurang C. Kita eliminasi, kita jumlahkan di sini. K ditambah K menjadi 2K sama dengan 6. Kita peroleh nilai K-nya 3. Ini berarti bahwa dengan nilai H dan K kita peroleh keterangan bahwa pusat dari elips ini di H, K berarti di min 1,3. Dari min 1,3 ini kita tentukan min 1,3 ini adalah letak dari pusat elipsnya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai C. Tadi kita peroleh bahwa persamaannya K ditambah C sama dengan 7. 3 ditambah C sama dengan 7, kita peroleh nilai C sama dengan 4. Kita sudah dapatkan nilai A-nya 8, nilai C-nya 4, maka kita hitung nilai B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. 64 dikurang 16 adalah 48. Maka kita bisa susun ke persamaan umum elips, yaitu dibentuk X kurang H kuadrat per, karena di sini di sumbu Y kita tuliskan sebagai B kuadrat, ditambahkan dengan Y dikurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan nilai pusatnya berarti di H tambah 1 pangkat 2 per 48, ditambah Y dikurang 3 kuadrat per 64 sama dengan 1. Sebagai tambahan mungkin kita bisa menentukan letak fokusnya. Jadi fokusnya sudah diberikan tadi ya dari keterangan awal, yaitu min 1, min 1. Ini sebagai fokus 1. Kemudian fokus kedua adalah min 1,7. Kemudian kita gambarkan tadi nilai A-nya adalah 8. Kita gambarkan 8 ke bawah puncaknya, puncak 1, puncak 2. Kemudian begitu juga dengan sumbu yang berikutnya, sumbu minornya. Karena panjang B-nya berarti 4 akar, karena B-nya tadi
nilainya 4 ya, 4 satuan ke samping kita hubungkan, maka kita bisa gambarkan elipsnya sesuai dengan yang sudah kita ilustrasikan. Dan untuk aplikasi yang saya gunakan kali ini menggunakan aplikasi GeoGebra, jadi tampilannya supaya lebih bagus ya dibandingkan kalau kita gambar secara manual. Jadi tampilan gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Karena keterangan yang diberikan adalah bahwa garis direktrisnya Y sama dengan 3 tambah kurang 69 per 12 dan salah satu fokusnya di 0,-2. Karena garis direktris diberikan dalam persamaan Y sama dengan, berarti elipsnya adalah elips vertikal, di mana garis direktris kita simbolkan sebagai Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Kemudian fokusnya diberikan adalah di 0,-2. Ini berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai K-nya adalah 3 karena sesuai dengan pola yang ini. Kemudian karena dia letaknya di sumbu Y, maka nilai H-nya adalah angka X di fokus yaitu 0. Ini berarti pusat dari elips tersebut di H, K, maka pusatnya adalah di 0,3. Kita tandai 0,3 di sini sebagai pusat dari elips. Kemudian kita substitusikan ke K tambah C sama dengan negatif 2. Kita gunakan kurang karena hasilnya negatif ya. K dikurang C sama dengan negatif 2. Nilai K-nya tadi 3. 3 kurang C sama dengan negatif 2. Berarti nilai C-nya adalah 5. Kita substitusikan ke A kuadrat per C. Jadi A kuadrat per 5 sama dengan 69 per 12. Kita dapatkan nilai A kuadratnya adalah, kita kali silang ya, jadinya 5 kali 69 dibagi 12, kita sederhanakan, kita peroleh 115 per 4. Maka kita lanjutkan ke B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Berarti nilai B kuadratnya adalah 115 per 4 dikurang C-nya 5, 5 kuadrat berarti 25. Maka nilai B kuadrat adalah, kita kalikan 4 kali 25, 100. 115 dikurang 100 adalah 15 per 4. Maka untuk persamaannya bisa kita tuliskan dalam bentuk X dikurang pusat dikuadratkan per B kuadrat tambah Y kurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dimana pusatnya 0 berarti X kurang 0 berarti tetap X kuadrat per 15 per 4 ditambah Y kurang K berarti Y dikurang 3 kuadrat per 115 per 4 sama dengan 1. Kita kalikan ke atas menjadi 4X kuadrat per 15 ditambah 4 kali Y kurang 3 kuadrat per 115 sama dengan 1. Dan gambarnya kita gunakan dengan aplikasi menginputkan persamaan yang kita peroleh, maka gambarnya seperti yang tampak di layar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 10, diberikan keterangan bahwa pusatnya di min 1,4 dan salah satu fokusnya di min 1,1. Kita perhatikan bahwa X-nya sama, berarti di sini kita tuliskan bahwa pusat itu adalah H, K, yaitu di min 1,4, berarti nilai H-nya min 1 dan nilai K-nya sama dengan 4. Kemudian fokusnya kita tuliskan sebagai K plus C sama dengan 1, berarti 4 tambah C sama dengan 1, kita dapatkan C-nya min 3. Sebenarnya boleh plus minus 3, jadi kita tulis saja min 3, gak apa-apa. Kemudian kita tuliskan bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Dari keterangan ini kita belum bisa menentukan nilai A-nya, nilai B, atau nilai umum persamaannya. Maka kita substitusikan ke persamaan umumnya adalah dalam bentuk X kurang H kuadrat per B kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya adalah 0, nah nilai Y-nya 8. Berarti 0 dikurang min 1, berarti 0 tambah 1 dikuadratkan. Per B kuadratnya kita substitusi sebagai A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah Y-nya 8, pusatnya 4, dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Maka 1 per A kuadrat kurang 9 ditambah 8 kurang 4 adalah 4, dipangkat 2 kan menjadi 16. Per A kuadrat sama dengan 1, kita samakan penyebut. Menjadi 1 dikali A kuadrat adalah A kuadrat. A kuadrat kurang 9 dikali 16 adalah 16A kuadrat kurang 144. Kemudian yang ini kita kalikan penyebutnya menjadi A pangkat 4 kurang 9A kuadrat sama dengan 1.
kita kali silang menjadi 17A kuadrat kurang 144 sama dengan A pangkat 4 dikurang 9A kuadrat. Maka 0 sama dengan A pangkat 4 dikurang 26A kuadrat ditambah 144. Kita faktorkan menjadi A kuadrat kurang 18 dan A kuadrat kurang 8. Yang ini akan tidak memenuhi, karena apabila kita substitusikan A kuadratnya 8 ke persamaan yang ini, akan kita peroleh menjadi 8 kuadrat dikurang 9. Jadi B kuadratnya negatif 1 tidak memenuhi ya. Maka kita pilih bahwa nilai A kuadratnya sama dengan 18. Maka nilai B kuadratnya adalah 18 dikurang 9. Berarti nilai B kuadratnya sama dengan 9. Maka kita substitusikan kembali ke persamaannya menjadi X ditambah 1 kuadrat per 9 ditambah Y kurang 4 kuadrat per 18 sama dengan 1. Dan apabila kita inputkan persamaan tersebut ke aplikasi GeoGebra, maka akan kita peroleh gambar seperti yang tampak di layar. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.